Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Ansar Putra, Nafisah Nasution, Nabila Anastasia, Khoriah Dia Setiana. Kami dari jurusan Kimia FMIPA Unila eh, akan mempresentasikan mengenai sarana dan prasarana laboratorium. Selanjutnya pengertian laboratorium yang akan disampaikan oleh Khoriah Dia Setiana. Baik, terima kasih Aan. Laboratorium sendiri itu merupakan tempat atau ruangan di mana para ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk menyediakan dan pengujian terhadap suatu bahan atau benda. Sedangkan menurut ISO Guide to 1986, laboratorium adalah instansi atau lembaga yang melaksanakan kalibrasi dan atau pengujian. Nah, untuk menjalankan suatu laboratorium ini biasanya harus dipenuhi dengan sarana dan prasarana. Sarana sendiri itu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan, ataupun proyek. Nah, prasarana dan sarana ini harus memenuhi standar yang sesuai. Kemudian sarana dan prasarana itu digolongkan menjadi dua, yaitu ada sarana utama dan sarana pendukung. Sarana utama ini contohnya seperti yang mencakup tentang gedung, ruang pengujian, pintu utama, pintu darurat, dan lain sebagainya. Kemudian sarana pendukung itu sendiri mencakup bahasan tentang ketersediaan energi listrik, gas, air, alat komunikasi, pendukung keselamatan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada contoh desain laboratorium yang memenuhi syarat ISO 17025. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai desain laboratorium yang memenuhi syarat ISO 17025 ini akan dijelaskan oleh Nabila Anastasia. Desain sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi syarat ISO 17025 digambarkan seperti pada slide sebelumnya. Pertama, desain pintu. Laboratorium yang memenuhi syarat ISO 17025 seharusnya memiliki dua pintu masuk yang berada di ujung ruangan. Salah satu fungsi pintu tersebut yaitu harus sebagai pintu darurat, dan sebaiknya semua pintu atau jalan tidak terhalangi oleh benda apapun. 2. Ventilasi. Dalam setiap laboratorium harus terdapat ventilasi demi kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Prinsipnya yaitu jumlah udara yang masuk harus sama dengan jumlah udara yang keluar. 3. Ruang penerimaan dan administrasi. Ruang penerimaan sampel digunakan sebagai ruangan proses serah terima sampel dari pelanggan, ataupun serah terima laporan hasil pengujian kepada pelanggan. Dan biasanya ruangan ini ditempati oleh satu orang personel resepsionis laboratorium. Kemudian, ruang administrasi menyiapkan segala dokumen yang terkait dengan pelaporan hasil uji. Keempat, ruang analis. Ruangan ini diperlukan untuk memfasilitasi para personel analis dalam beristirahat maupun berdiskusi. 5. Ruang persiapan. Ruangan ini diperlukan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam menganalisis suatu sampel, serta ruangan ini dapat digunakan sebagai tempat pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium, dan menyimpan bahan-bahan yang sudah dipakai. Ruangan ini sebaiknya dipisah dari ruangan lainnya untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian yang keenam ada ruang timbang dan instrumen. Ruang timbang dan ruang instrumen harus dilengkapi dengan alat untuk mengontrol suhu dan kelembaban, dan disarankan menggunakan alat dehumidifier dan alat yang telah dikalibrasi. Ruang timbang sendiri harus dilengkapi dengan meja bebas getar dan disarankan menggunakan pintu ganda untuk meminimalisasi kontaminasi debu. Kemudian ada ruangan AAS, ICP, HG Analyzer. Ruangan ini membutuhkan gas, maka harus dipasang pemipaan untuk mengalirkan gas dari luar ruangan dan untuk mengeluarkan udara kotor di sekitar pembakar pada alat tersebut, yaitu dengan menggunakan blower dan ducting.
Yang kedelapan, ruang asam. Ruang asam biasanya terdiri dari foam hood atau lemari asam. Fungsi utama dari ruangan ini adalah untuk memfasilitasi pekerjaan yang berhubungan dengan proses dekstruksi menggunakan pelarut asam atau zat asam pekat lainnya. Ruangan ini harus terpisah dan memiliki sekat yang baik antara ruangan lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya paparan zat asam ke ruangan umum dan terutama ke ruangan instrumen. Lalu yang kesembilan ada ruang kerja umum. Ruang kerja umum yang dimaksud adalah ruangan yang digunakan untuk melakukan persiapan sampel. Biasanya ruangan ini terletak di bagian tengah dan luasnya lebih besar. Yang 10, ruang penyimpanan arsip sampel. Ruangan ini wajib disiapkan karena setiap bahan uji atau sampel yang telah selesai dianalisis itu langsung dibuang atau dimusnahkan. Melainkan harus disimpan terlebih dahulu hingga waktu yang ditetapkan. Penetapan arsip sampel juga harus disesuaikan dengan ketentuan penyimpanan sampel, apakah harus menggunakan pendingin tambahan atau cukup hanya disimpan dalam kondisi ruangan sampel. Lalu yang 11 ada ruang penyimpanan peralatan. Ruangan ini digunakan untuk menyimpan peralatan yang digunakan setelah dicuci, atau ruangan ini juga berfungsi untuk menyimpan stok peralatan yang baru. Ruangan ini harus terbebas dari debu atau pengotor yang berasal dari bahan uji, karena alat gelas yang tidak bersih atau terkontaminasi pada saat sudah bersih dapat menjadi sumber kesalahan dalam proses pengujian sampel. 12. Ruang penyimpanan bahan kimia. Ruangan ini penting untuk menyimpan stok bahan kimia yang baru karena untuk bahan kimia yang sudah digunakan biasanya disimpan di dalam laci khusus penyimpanan bahan kimia. Ruangan penyimpanan bahan kimia harus sesuai dengan aturan penyimpanan yang tertera pada wadah bahan kimia tersebut. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dari apa yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan sebuah laboratorium terdapat aturan-aturan dalam mendesain laboratorium dan juga harus dilengkapi dengan fasilitas yaitu berupa sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar di mana ISO 17025 ini digunakan sebagai acuan standar tersebut. Dalam mendesain sebuah laboratorium, lokasi atau area seperti ruang kerja, ruang dapur, ruang penyimpanan, atau maupun alat bahan, pintu utama, dan ventilasi itu sudah diatur dengan sangat jelas, baik dilihat dari fungsinya dan tata letak ruangannya, sehingga dapat menjalankan kegiatan di laboratorium dapat tertata dan terorganisir dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.